Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya kembali ya, ingin membela yang lemah, yang suka dilupakan dan menegur penguasa. Dan saya sudah lihat ya closing statement yang indah ya, dan komprehensif dari Refli Harun, tetapi tidak ada yang baru. Jadi bilang intinya pemerintah harus melakukan lockdown, dan orang yang disuruh di rumah itu harus dipasok kebutuhan makannya selama proses lockdown atau karantina itu. Lah itu kan omongan sejak lama itu. Alasannya pemerintah nggak melakukan itu karena nggak punya duit ya, tapi untuk pindahin ibu kota punya duit. Jadi sekarang gini aja ya, saya bukan orang yang bisa ngambil kekuasaan kan. Kekuasaan saya itu hanya memberikan ide dan mengkritik pejabat-pejabat publik yang nggak becus ngurusi rakyatnya sendiri. Rakyat itu nyawa lebih utama dari ekonomi. Betul itu kata di awal closingnya si siapa, Pak Refli Harun itu. Kalau ekonomi ambruk itu bisa recovery, bisa rebound istilahnya. Jadi bisa pulih kembali sebagaimana tahun 98 kita ambruk tuh. Bisa pulih kan? Atau zamannya Bung Karno 600% itu inflasi, ekonomi ambruk karena ugal-ugalannya siapa? Ya tokoh-tokoh politik kita di waktu itu ya kan. Bisa recovery kan? Tapi kalau nyawa mati emang bisa hidup kembali, kecuali di akhirat tuh. Nah ketika dia nggak hidup kembali, dan itu harus dijaga, dan jaganya itu perlu makan. Nah yang kalau memang harus mau mengatasi serius, katanya masa inkubasinya berapa? 14 hari. Jadi di karantina, dipasok makanan selama 14 hari semuanya, ya kan? Nggak ada duit. Nah, terus susah ngomong sama pemerintah saya ini. Ya sekarang gini aja dah. Sekarang katanya kemarin ada pengumuman semua yang sehat juga harus pakai masker ya. Loh kan dulu katanya yang sakit aja pakai masker. Sekarang yang sehat juga pakai masker gitu. Terus kalau nggak pakai masker di jalan-jalan nanti kena kurungan penjara 3 bulan. Mau penuh tuh penjara 3 bulan. Di mana tempatnya? Yang sekarang hidup padat bener. Dikeluarin. Tadi masukin sama orang-orang nggak pakai masker ya. Oh, ini berpikirnya tuh yang agak lempeng, makanya ngaji apa. Aduh, jadi hifdzun nafs ya. Nah, ini 5 tujuan syariat Islam itu menjaga jiwa. Jangan jiwa itu dibunuh dengan sia-sia, dan jangan membunuh diri sampai mati karena tekanan hidup terus kita gantung diri. Jangan, itu nggak boleh dalam Islam ya. Menjaga akal tuh nomor 2 ya kan. Menurut Islam ya, syariat Islam jaga akal, makanya jangan minuman keras, jangan pakai sabu, jangan pakai narkoba. Akalnya itu supaya tetap terpelihara ya, berpikirnya jadi benar dalam menganalisa persoalan, karena akalnya sehat. Belajar ilmu pengetahuan, baca buku-buku yang tebel, jangan baca WA aja. Saya ngomong sama orang sana loh. Orang sana tuh seberang danau, ngomong sama buaya putih saya. Belajar, baca buku. Baca WA, baca yang hoax apa berita bohong ya. Jangan suka senang berita bohong dan jadi pembohong apa. Ada yang ngajarin sih yang di atas. Siapa yang di atas tuh yang ngajarin? Ya itu plafon di atas ya. Jadi pemimpin kok tukang bohong. Ya itu pemerintah, maksudnya pemerintah ya, gak usah marah, biasa aja. Nah terus dikasih makan. Sekarang ini aja, tukang yang bahaya itu kan sebenarnya yang ojek online tuh loh. Baik dia yang antarkan makanan ke rumah kita, kan dia sering bersentuhan di rumah, di luar ruangan kan. Kalau memang itu ada 2,5 juta pekerja di sektor ojol itu, baik Grab maupun ojek ya, Grab car, Grab motor ya, atau Gojek
apa gokar itu katanya ada 2 juta ya. Nah khusus yang motor tuh dikasih makan tuh nasi kotak misalnya ya, nasi kotak itu 1 hari 2 bungkus ya. Dia bisa ngambil di polsek terdekat ya. 2 karena 1 untuk makannya, 1 untuk dibawa ke keluarganya. Kan itu harus bayar kontrakan ya. Kita bicara yang paling rendah aja ya, paling susah itu bayar kontrakan 500 atau 800 ribu sebulan, terus belum bayar cicilan motor, not enough free space, penuh tak pusing. Jadi fokus ke driver ojek online itu, pemerintah memberi makan ya lewat polsek di wilayah masing-masing tuh, kepolisian kerjasama dengan masjid jami terdekat ya kan. Itu paling nggak dijamin bukan 1 makan itu, dia ngambil 2 ya, untuk keluarganya 1 bungkus, 1 kotak, 1 untuk dirinya sendiri. Kan yang di rumah juga belum makan tuh anak istrinya itu kan, dia perlu bayar motor ya, motor di antara 900 sampai 1,5 juta kan, belum bayar kontrakan antara 500 sampai 800 sebulan. Itu tekanan hidupnya besar sekali tuh ojek online. Dia kan punya keluarga ya, kalau dia bujangan kan dia nanggung emaknya, nanggung adiknya, nanggung bapaknya yang kehilangan kerjaan misalnya, atau yang kerjanya serabutan ya. Dan itu dilupakan, malah ngurusin siapa, anggota DPR yang mau diperiksa. Yang diperiksa dulu kesehatannya itu yang di lapangan ini yang jumlahnya 2,5 juta, kok malah ngurusin anggota DPR yang 500 orang sama keluarganya ya kan. Kadang-kadang kita ini memang penguasa ini berpihak ke orang yang sudah mapan ya, orang-orang lemah, orang-orang mustadafin, orang-orang yang dilemahkan secara struktural, atau memang dia lemah ya di luar struktur itu ini nggak diperhatikan ya oleh negara, oleh pemerintah maksudnya. Jadi isu saya diperiksa dulu, dites dulu kesehatannya dalam konteks pencegahan penyebaran virus corona itu adalah driver-driver yang di jalan itu. Kalau dokter mungkin sudah aman ya sekarang ya, ada alat pelindung diri dan lain-lain. Lah yang itu supir-supir nggak ada pelindungan sama sekali ya, dia selalu kontak. Dan kita juga ketika dapat makanan yang kita diantarkan ke rumah lewat GoFood maupun GrabFood, itu kan nggak ada jaminan, jangan-jangan ada virus di makanan yang diantarkan lewat pengendara itu misalnya. Nah, itu dipastikan bebas dari virus COVID-19 itu, supir, driver ya itu. Terus kedua, makanannya diperhatikan, dapat 2 bungkus sehari ya, untuk dirinya sendiri dan untuk si keluarganya. Dananya dari mana? Yaitu pejabat politik DPR itu jangan ngambil gaji 1 bulan. Dicontohkan dari presiden. Kok sekarang kesannya presiden sampai ke bawah itu nggak berkorban dana sih, nggak kayak di Singapura, nggak kayak di Australia, di mana itu di Malaysia itu perdana menteri sampai presidennya sampai seluruh pejabat publik itu dipotong gajinya sebulan untuk pencegahan atau melawan virus corona itu. Di sini nggak ada tuh, aneh kan? Pengorbanan pejabat untuk rakyatnya itu nggak tampak. Jangan juga ngeles, jangan juga mengelak bahwa kita itu tangan kanan kalau memberi, kalau bisa tangan kiri itu nggak tahu. Jadi nggak usah diumumkan katanya, kata salah seorang menteri kemarin di ILC. Maksudnya menteri itu loh, menteri HAM. Loh, pertanyaan kita, jangan-jangan tangan kanan nggak memberi apa-apa, sehingga tangan kiri juga nggak perlu dikasih tahu. Jadi harusnya lebih baik terus terang aja dipublikasikan, didemonstrasikan secara dalam konferensi pers, diumumkan bahwa
gaji pertama presiden 1 bulan atau 2 bulan itu disedekahkan untuk melawan COVID corona itu. Kok jadi uangnya rakyat juga yang dipakai, ya kan? Ya kan, anggaran itu uang rakyat juga kan. Uangnya pejabat mana, uangnya pemimpin mana? Kasih contoh tuh, termasuk DPD, DPRD itu, untuk membantu memberikan makanan ya orang-orang lemah di sekitarnya masing-masing. Kalau memang dana desa itu nggak bisa dipakai, dana desa itu kan sebenarnya ada ya. Jadi sebenarnya ini ada semacam apa ya, bukan deorientasi, semacam kehilangan perspektif untuk membela yang lemah, atau rakyat itu semacam dijadikan basis perdebatan saja, tapi tidak dirangkul, tidak diberikan satu aksi nyata bahwa mereka itu yang mereka butuhkan itu bukan masker, yang mereka butuhkan adalah makan, sembako. Nah sekarang kalau disuruh di rumah tapi nggak dipasok makanan oleh pemerintah selama 14 hari misalnya, lah terus mereka dapat makannya dari mana? Ya terpaksa kan belanja di pasar-pasar yang ramai itu, atau terpaksa juga menstarter motornya untuk mencari uang ya dalam deru campur debu di pinggir jalan dan campur apa virus corona. Sayudi Pramuko, tukang donat dari Paru YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Siapa sih yang bela rakyat kecil? Itu nggak ada. Yang dibela selalu orang-orang yang punya duit aja. Yang nggak punya duit nggak dibela. Makan nyari sendiri, masker nyari sendiri, gitu. Terus pemimpinnya nggak ngeluarin duit, nggak, gajinya kan banyak itu. Anggota DPRD Bogor nih, DPRD Depok nih banyak, apalagi DPRD RI. Wah, tunjangan ini, tunjangan itu, ya kan? Apalagi presiden, apalagi Fajrul Rahman tuh, yang juru bicara presiden, gajinya kan banyak dia. Dulu dia kan dikenal aktivis anti korupsi, sekarang diem dia. korupsi di era dia, di era pemerintahan dia nggak bunyi dia. Siapa? Fajrul Rahman sudah terkulai di mata seorang Yudi Pramuka dari segi perjuangan nilai-nilai menegakkan anti korupsi, korupsi dan keadilan.